Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Agian. Selamat siang. Siang, Ibu Agian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk obrolan siang ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih karena kemarin Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan observasi di kelas. Iya. Kemarin observasinya di kelas 7. Kelas 7H pada saat pembelajaran jam pertama. Oh ya, kelas 7H ya. Baik, saat pembelajaran kemarin Iya. itu kan kita sebelumnya sudah melakukan kegiatan praobservasi, di mana saat praobservasi itu Ibu tujuannya itu lebih ke pembelajaran bagian apanya ya? Bagian berdiferensiasi yang mana nantinya siswa itu secara mandiri sendiri-sendiri bisa membuat hasil akhir yang saya harapkan. Berarti kemarin itu fokusnya ke diferensiasi konten ya, kemudian kemarin praobservasi sudah, terus kegiatan observasinya juga sudah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya mau tanya ke Bu Priska, dari tujuan percakapan ini tuh nanti apa ya? Tujuan percakapan ini nantinya biar saya sendiri, karena Bu Agian sudah melihat bagaimana pembelajaran saya di kelas, yang mana pembelajaran itu tujuannya agar siswa bisa menciptakan puisi rakyat, salah satunya adalah pantun, yang ketika dipraktikkan ke siswa itu sudah bisa semua. Nah, Bu Agian ketika melihat saya mengajar di kelas itu bisa melihat apa saja sih yang mungkin kurang ketika saya mengajar di kelas, atau mungkin tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya saya harapkan. Berarti sharing lah ya tentang terkait pembelajarannya ya. Baik, untuk selanjutnya perasaan Ibu nih setelah melakukan pembelajaran itu seperti apa? Saya senang, kemudian karena terlihat keaktifan siswa yang benar-benar saya harapkan, karena di pembelajaran saya sebisa mungkin saya melihat keaktifan siswa, di mana aktifnya itu benar-benar aktif yang berpacu pada pembelajaran. Siswa fokus di pelajaran, aktifnya untuk menjawab atau memberi pertanyaan kepada saya memberi timbal balik yang sesuai, sehingga itu yang saya harapkan dengan baik, bukan aktif yang keluar dari jalur yang seharusnya. Berarti untuk tujuan pembelajarannya sendiri kemarin itu kan siswa dapat membuat puisi rakyat dengan contoh pantun. Nah, itu tujuannya kemarin sudah tersampaikan. Kemudian kalau dari identifikasinya sendiri, dari perangkat yang sudah Ibu buat, itu gimana? Kemarin saya membuat perangkatnya di mana saya menyesuaikan dengan kondisi anak di kelas, kemudian media yang saya gunakan, kemudian metode yang saya terapkan juga. Ketika saya terapkan di kelas, mungkin beberapa memang ada yang belum sesuai dengan modul yang saya tulis, tapi selebihnya sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat, dan alhamdulillahnya juga pembelajaran di kelas itu sesuai, sehingga apa yang saya harapkan tujuan pembelajarannya itu sudah bisa tercapai. Berarti untuk dari pembukaan, inti, penutup dari sesuai yang sudah Ibu buat di modul itu sudah tercapai semua? Atau ada yang terlupa atau bagaimana? Hampir semuanya tercapai, cuma kemarin saya lupa di bagian refleksi karena mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi saya lupa sedikit tentang refleksi di pembelajaran hari itu. Jadi saya hanya melakukan pembukaan, inti, langsung ke penutup tanpa ada refleksi. Berarti untuk refleksinya terlupa ya? Iya. Baik, untuk selanjutnya nih, dari pembelajaran yang sudah terlaksana, hambatannya ada nggak? Hambatannya ketika ternyata harapannya saya adalah keaktifan siswa, tapi di kelas yang aktif hanya beberapa saja. Mungkin beberapa ada yang entah itu malu atau bagaimana, sehingga
ketika saya tanya kemudian atau mungkin saya beri umpan agar mereka menjawab, itu mereka seperti takut-takut dan terlihat hanya beberapa saja yang berani menjawab. Berarti hambatannya itu kurangnya keaktifan semua siswa ya. Baik. Untuk selanjutnya, rencana yang akan Ibu laksanakan itu terkait dengan hambatan yang tadi terjadi itu kira-kira apa? Mungkin saya akan memperbaiki metode yang saya gunakan di dalam kelas, atau mungkin lebih ke media pembelajaran yang lebih mengasihkan sehingga meningkatkan keaktifan siswa. Karena saya lihat juga mungkin karena bahasa Indonesia itu kan banyak membacanya, jadi beberapa anak kalau misalnya disuruh membaca atau saya menerangkan itu seperti bosan. Mereka butuh sesuatu yang lebih menantang sehingga memacu keaktifan mereka. Berarti rencananya Ibu akan lebih mempelajari dulu ya untuk media yang lebih menarik dan kira-kira yang lebih membuat anak tertarik. Betul. Baik. Kemudian setelah Ibu mempelajari itu, rencana aksi tersebut akan dilaksanakan kapan itu? Rencana penerapan untuk perbaikan dari metode yang saya gunakan, saya mungkin bisa setelah adanya tes tengah semester ini, karena kalau untuk saat ini belum bisa diterapkan karena sebentar lagi sudah akan tes. Berarti mungkin setelah tes akan saya terapkan metode yang lebih menarik dan media pembelajaran yang lebih interaktif. Berarti akan dilaksanakannya itu setelah tes dan pembelajarannya itu akan mulai menggunakan media-media yang lebih menarik ya. Baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kemudian dari apa yang sudah saya amati, menurut Bu Priska, dari skala 1 sampai 10 itu pembelajarannya Ibu sudah di skala berapa? Ada di skala 8. Iya. Karena kalau menurut saya memang tidak ada yang sempurna, dan saya juga melihat belum sempurna sekali dari metode yang saya terapkan di kelas, kemudian apa yang saya harapkan pada siswa itu juga belum semuanya tercapai. Walaupun memang materi saya itu tersampaikan dengan baik, anak sudah mengerti apa yang saya sampaikan, mengerti apa yang saya jelaskan, tapi untuk hal lainnya itu masih kurang. Baik, selanjutnya harapan kedepannya nantinya Ibu akan seperti apa dalam pembelajaran? Harapannya saya harus lebih aktif lagi untuk memacu keaktifan siswa juga, karena mungkin karena namanya bahasa Indonesia itu lebih banyak menjelaskan. Jadi kalau misalnya saya hanya menjelaskan saja tanpa adanya pancingan-pancingan yang memancing umpan balik dari siswa, itu terkesan membosankan. Anak jadi lebih pasif ya. Saya padahal mengharapkannya anak itu bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh siswa. Saya mengharapkan itu. Harapannya tadi sudah tersampaikan juga. Kemudian dari awal percakapan tadi kan ingin sharing ya dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, itu kesimpulan dari Ibu Priska apakah sudah sesuai harapan atau belum? Apa yang sudah disampaikan sudah sesuai harapan. Tadi kan harapannya itu kan bisa mendapatkan masukan. Betul. Atau apa, berarti sudah tersampaikan semuanya dan saya sudah mendapatkan masukan yang baik dari bagian. Baik. Terima kasih sekali atas waktunya dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, hari ini pasca observasi. Sama-sama. Semoga kedepannya nanti baik saya maupun Bu Priska juga lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Agian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.